Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allah Ta'ala aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahu azim wasnabiyul karim. Para hadirin, saudara-saudaraku, para ikhwani, para sa'iman dan sa'imi rahimakumullah. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan ritual-ritual, kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat dan lancar. Para sholimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu amalan utama di dalam ritual ibadah itu adalah sholat. Tepatnya sholat tarawih. Walaupun pada kondisi saat ini sholat tarawih itu dihimbau oleh pemerintah untuk dilaksanakan di rumah. Dan mudah-mudahan saja itu tidak mengurangi kehusuan, tidak mengurangi nilai daripada ibadah kita di masjid. Dan insya Allah itu merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang sholat, kita selama ini sudah melaksanakan sholat, dan insya Allah kita sudah laksanakan sholat itu sejak kecil. Apakah sholat yang kita laksanakan ini sudahkah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasul, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada dasarnya setiap orang berbeda kualitas sholatnya. Nah, kita ingin sholat yang kita laksanakan ini memang benar-benar berkualitas, tidak hanya sekedar mengerjakan sholat. Karena perintahnya adalah aqimis sholat, laksanakan sholat, dirikan sholat. Bukan amalus sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Mendirikan dalam pengertian adalah terkandung di dalamnya kita hendaknya melaksanakan dengan kualitas yang baik, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sampaikan kepada kita semua tips atau cara bagaimana kita melaksanakan sholat itu dengan berkualitas. Para ikhwani rahimakumullah, para sa'iman dan sa'imin dari madal ya Allah. Ada usaha yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan sholat secara berkualitas adalah yang pertama, kita laksanakan secara khusyuk. Secara sederhana kami gambarkan bahwasanya sholat khusyuk itu adalah sholat yang ada ketenangan ketika mengerjakannya. Dikerjakan dengan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak dilaksanakan dengan cepat. Bukankah kita memahami, kita tahu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat melalui Aisyah, bagaimana sifatnya Rasulullah sholat? Aisyah menjawab, jangan kau tanya panjangnya, tapi yang pasti antara berdiri, ruku dan sujud itu sama panjangnya. Artinya apa? Sholat itu dalam keadaan tenang. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kepengen sholat kita berkualitas, laksanakanlah secara khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, agar sholat kita berkualitas, tambahi dengan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu bisa diartikan dengan sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Nah, dalam hal ini, sholat rawatib ini ada yang mengerjakan 10 rakaat. Ada yang 20, ada yang 22 rakaat. Namun yang pasti ingin kami ingatkan kepada kita semua, paling tidak jangan meninggalkan sholat sunat rawatib yang 10 rakaat. Karena kenapa? 10 rakaat ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis. Adapun 10 rakaat itu adalah 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu yang 10 rakaat. Jangan ini ditinggalkan. Ini sudah kesepakatan para ulama.
Namun bila kita ingin menambah lebih daripada itu, silakan. Kita rincikan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Berjumlah 22 rakaat. Apa yang kita inginkan di sholat rawatib ini? Kita menjaga-jaga seandainya ketika kita melaksanakan sholat fardu ada kekurangannya. Nah, kekurangan inilah yang akan ditambahkan melalui sholat sunnah rawatib. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat sunnah berkualitas ini dapat kita lakukan dengan alladzina hum ala sholawatihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga dalam sholatnya. Apa yang perlu dijaga? Yang perlu dijaga itu adalah paling tidak kita mempertahankan 17 rakaat. Atau bisa kita artikan dengan menjaga sholat ini adalah kita menjaga rukun dan syarat-syaratnya. Yang keempat. Yang keempat adalah agar sholat kita ini berkualitas, kita laksanakan di awal waktu. Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Ini disejajarkan dengan oleh Rasulullah, orang-orang yang tidak memsyukurkan Allah dan orang-orang yang baik kepada kedua orang tuanya. Ketika baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama itu? Yang pertama kata Rasulullah, engkau tidak mempersyukurkan Allah dengan apapun. Lantas apa lagi Rasulullah? Engkau tidak durhaka kepada kedua orang tua. Lantas apa lagi Rasulullah? Engkau melaksanakan sholat di awal waktu. Jadi sekali lagi, sholat di awal waktu ini adalah sejajar dengan berbuat baik kepada orang tua dan kita tidak mempersyukurkan Allah. Dan yang terakhir adalah laksanakan berjamaah. Sekali lagi, walaupun kita pada kondisi COVID-19 ini, kita tidak dianjurkan di masjid, tapi kita tetap dianjurkan berjamaah dengan keluarga inti kita. Apakah itu dengan istri dan anak-anak kita? Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadi imam. Dengan demikian, kita sudah berusaha untuk melaksanakan sholat berkualitas, dan sekaligus kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat dalam keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.